Assalamualaikum Ananda Soleh-Soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Hadijah dalam pelajaran PKN. Sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, materi yang kita pelajari hari ini mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari proses kemerdekaan dan peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam yang turut mewarnai lahirnya Pancasila. Bagaimana sejarahnya? Mari kita simak Ananda. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada saat itu. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan gagasan Muhammad Yamin berupa 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan usulan gagasan Supomo berupa 1. Paham persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Dan usulan gagasan Insinyur Soekarno berupa 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, maka dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang yang disebut Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 adalah 1. Insinyur Soekarno. 2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. A.A. Maramis. 4. Abdul Kahar Muzakir. 5. Abi Kusno Cokro Sujoso. 6. Haji Agus Salim. 7. Mr. Ahmad Subarjo. 8. Mr. Muhammad Yamin. 9. Kiai Haji Fahid Hasim. Tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 mengadakan sidang terakhir dan menghasilkan kesepakatan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara. Tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuklah PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum disahkan dasar negara pada Piagam Jakarta, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi
ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut telah didiskusikan oleh tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadi Kusumo, Tengku Muhammad Hasan, dan Wahid Hasyim. Tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PPKI pertama, bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Nah Ananda, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada pidato Insinyur Soekarno ketika sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, mengungkapkan kata Pancasila berdasarkan petunjuk teman ahli bahasa. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Itulah Ananda sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita, Indonesia. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ananda sudah menyimak. Tetap semangat belajar walau di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.